Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Haji Pramukti, mahasiswa FTK UNAS, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi. Langsung saja, soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Jadi fungsi oriented model itu lebih bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi dari model ini. Contoh dari fungsi oriented model yaitu adalah sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Lalu sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Fungsi yang dipanggil pada oriented model ini adalah dispense cash, get account number, order statement, order checkbox, dan lain-lain. Lalu contoh dari diagram modelnya, contoh dari fungsi oriented model adalah yang pertama ada data flow diagram, lalu ada struktur chart atau decomposition, dan juga ada pseudocode. Sedangkan dari object oriented model yaitu didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistemnya dilihat sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Lalu strategi desainnya juga lebih dominan untuk sistem perangkat lunak yang baru. Contoh dari diagram real object oriented model ini adalah objek diagram, class diagram, dan juga struktur diagram. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Kita harus tahu preventive maintenance adalah modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan juga pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Contoh dari preventive maintenance ini adalah software maintaining. Lalu kita ke preventive maintenance. Preventive maintenance adalah modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan laten dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan secara operasional. Contohnya adalah yang pertama routine maintenance. Jadi routine maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin. Misalnya seperti pembersihan peralatan komputernya, pengecekannya apakah ada yang rusak atau tidak. Lalu yang kedua ada periodic maintenance, yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan secara pendek atau dalam jangka waktu yang tertentu. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan istilah berikut: quality of design, quality of conformance, dan juga quality of control. Quality of design adalah mutu rancangan. Mutu rancangan adalah merupakan sebuah fungsi dari berbagai spesifikasi produk. Mutu rancangan berbeda-beda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah quality of conformance atau mutu kesesuaian. Mutu kesesuaian adalah ukuran mengenai bagaimana mutu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi yang telah dirancang. Dengan kata lain, tingkat optimal dicapai pada tingkat kesesuaian 100%. Sedangkan quality of performance yaitu mutu kinerja. Mutu kinerja adalah kemampuan perusahaan mempertahankan tingkat kesesuaian dalam jangka yang cukup panjang. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan tentang atomicity dan juga konsistensi. Atomicity dan konsistensi ini sebenarnya tergabung menjadi ACID. ACID adalah sifat-sifat dasar dari transaksi database. Di antaranya ACID itu adalah singkatan, di antaranya A-nya itu adalah atomicity, C-nya adalah konsistensi, I-nya adalah isolation, D-nya adalah durability. Karena yang disini ditanyakan hanya 2, atomicity dan konsistensi, maka saya akan jawab hanya atomicity dan juga konsistensi. Atomicity adalah keseluruhan dari tindakan yang harus diselesaikan
atau dia batalkan. Namun sebuah proses atau transaksi tidak dapat sukses secara parsial. Sedangkan konsistensi adalah proses yang mengambil sumber daya dari satu bagian yang konsisten dengan bagian lainnya. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Jadi configuration item tree itu seperti ini. Misalnya kita ada project, lalu project itu kita harus membuat kode, data, dan juga unit test. Lalu setelah selesai kita menuju ke user interface-nya. Setelah user interface sudah selesai, lalu kita juga buat database-nya. Setelah pembuatan database, kita akan lanjut ke pembuatan subsistemnya, dokumennya, dan modelnya. Dalam pembuatan model ada objek modelnya dan juga dynamic modelnya. Lalu untuk dokumennya kita bisa memakai RAD atau ODD. Lalu setelah itu jadilah project dari configuration item ini. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan tentang software configuration management plan. SCM mencakup disiplin dan teknik mengevaluasi atau memulai, mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Secara definisi, configuration management plan itu adalah seperangkat disiplin studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Dan secara deskripsinya yang tadi saya jawab, yang pertama yaitu mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan juga mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunaknya. Lebih kurang sekian jawaban soal dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.